Musisi Angga The Potters berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah disertasi tentang royaltinya diterima oleh penguji. Selama menyelesaikan proses disertasinya, Angga mengakui banyak sekali tantangan yang harus ia lewati, termasuk salah satunya adalah sulit membayar SPP. Berikut keterangan dari Angga The Potters. Ya, ini kan kalau nggak salah disertasinya mengangkat tentang royalti gitu, yang memang relate juga sama kehidupan Mas Angga juga. Mau tanya mungkin dasarnya gitu, kenapa Mas Angga mengangkat disertasi tentang royalti ini dalam promosi dokter ini gitu, Bang? Bisa jelasin, Bang Angga? Ini 3 tahun yang lalu terjadinya karena faktornya sebetulnya urgensi. Sebetulnya niat awalnya saya itu tidak ada niat mau nulis tentang royalti. Awalnya sesuai dengan bidang keilmuan saya di ilmu manajemen, awalnya mau bicara tentang kompetensi ya, Prof. Ya. Sebetulnya kompetensi. Waktu itu juga sama. Kompetensinya siapa? Kompetensinya seniman musik. Jadi gitu. Jadi ternyata yang mengandung unsur urgen ternyata kompensasi. Royalti ya, royalti dalam pendekatan ilmu manajemen kita pakai teorinya kompensasi. Sampai akhirnya saya mencoba mendekati fenomena ini dengan POV ilmu manajemen. Sampai akhirnya tadi terciptalah model produktivitas yang ditampilkan pada sidang. Seperti itu. Nah, sesulit apa Mas Angga untuk menyusun disertasi ini? Terus perjuangannya seperti apa sih kalau kita boleh tahu, Mas Angga? Sangat sulit sekali karena syaratnya jadi menulis disertasi itu artinya menguasai medan pertempurannya dulu. Jadi kalau saya ini bukan seniman musik atau pencipta lagu, mungkin saya udah dilarang sama pembimbing saya untuk menulis itu. Justru karena saya seniman musik, pencipta lagu yang aktif juga di industri musik profesional, justru saya didorong untuk ikut serta dalam menulis ini. Memang kita akui bersama teman-teman mungkin udah mengetahui kalau ini barang panas. Semua orang pasti nggak suka dengan tulisan-tulisan seperti ini, tapi kita coba mendekati ini lewat sudut pandang akademik, sudut pandang yang benar-benar netral, sesuai sama norma-norma yang ada. Nah, artinya pendekatan-pendekatan ini tergantung dari POV-nya aja, POV-nya ilmu manajemen, seperti itu ya. Kesulitan pasti 3 tahun menulis, dan untungnya kalau nggak dibantu dibimbing sama profesor-profesor, nggak dibantu sama teman-teman semua, nggak dibantu sama asosiasi komposer dan lain-lain, mungkin nggak pernah terjadi juga tulisan ini. Ya, saya kan ada 7 ya narasumber, key informan, karena metode yang saya pakai adalah metode kualitatif, sehingga ada 7 yang saya ajak ngobrol. Salah satunya adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan sulit sekali untuk mewawancarai mereka karena banyak kekhawatiran, karena tadi kan lagi begini, terus saya tahu teman-teman di LMK itu takut salah ngomong atau kayak gimana gitu kan, salah menyampaikan. Nah, tapi balik lagi kan, kita datang sebagai akademisi, sebagai peneliti, artinya apapun yang kita bawa itu benar-benar murni dari apa yang kita temui di lapangan. Untuk musisi sendiri, observasi metodenya yang saya pakai adalah saya terjun ke asosiasi komposer. Waktu itu ketemu pertama dengan Bembi Nur, kemudian Bembi Nur mengenalkan saya, akhirnya membawa saya ke jalurnya Mas Piyu dan Mas Dani, sampai akhirnya kita diajak ngobrol. Nah, waktu itu langsung ke studi kasus, pas lagi ramenya Ari Bias sama Agnes Mo. Nah, itu langsung dihantam sama, tadinya niatnya baru mau pemanasan, udah langsung ke medan pertempuran yang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, jadi merangsang saya untuk lebih cepat berpikir ya. Tadi kata kuncinya adalah di awal tadi kan urgensi ya. Urgensi mungkin ini karena urgen, karena benar-benar harus dapat banget nih solusinya, sehingga jadi kasusnya jadi banyak gitu yang mencuat ke permukaan. Ya mudah-mudahan ini semua bisa jadi, ya ini sumbangan saya dari sudut pandang ilmu manajemen, sumber daya manusia. Kalau pakar hukum sudah nyumbang pemikiran, pakar
yang lain sudah menyumbang. Ini dari disertasi ilmu manajemen sumber daya manusia juga ikut nyumbangin pemikiran. Saya berharap malah justru ada pakar budaya mungkin, pakar antropologi, pakar ilmu sosiologi mungkin bisa nyumbangin, mencoba mendekati fenomena ini dari keilmuannya masing-masing. Kalau untuk dukungan dari teman sejawat di Potter sendiri gimana? Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Bahkan saya itu sempat cerita sama Prof. Saya pernah kesulitan membayar SPP. Nah, teman-teman pada nyariin supaya cari job supaya saya bisa bayar SPP gitu. Ya teman-teman berjuang demi saya juga gitu kan. Ya kalau anak band ya begitu kan, terus anak band itu jarang juga kan yang mau kuliah S3. Ya tadi pada saat sidang saya sempat bilang, saya itu hobi mas, hobi saya bermusik, belajarnya juga salah satu hobi saya. Jadi gimana pun caranya tetap kita jalanin deh gitu. Dan teman-teman The Potters sangat support saya banget gitu. Ya berarti kan ini udah teruji secara akademis gitu. Harusnya apa yang dilakukan teman-teman kemarin dari pemerintah harusnya udah bisa ini dong ya, karena ini udah teruji kan sebenarnya kan. Ya jadi gini, Karena kan harus dilihat tadi kan saya bilang bahwa budaya konser di Indonesia ini beda sama di luar negeri. Konser di luar negeri itu udah ada venue-nya ini, venue-nya itu udah di tempat yang lain mereka nggak bisa konser karena bukan tempatnya. Tapi kalau di Indonesia, di rooftop kita bisa, di hajatan orang bisa, di depan rumah masnya juga bisa aja gitu, mau datengin Ariel Noah juga boleh-boleh aja gitu, atau Dewa 19 juga boleh-boleh. begini juga mungkin mas. POV dari sudut pandang keilmuan kita, dan kita juga membutuhkan pemikiran-pemikiran teman-teman dari keilmuan yang lain sebetulnya biar baru bisa dibilang komprehensif ya Prof. Ya. Baru bisa dibilang komprehensif. Ya kayak orang misal. Jadi kalau dari sudut pandang akademik, temuan penelitian saya itu adalah istilahnya novelty ya, kebaruan ya. Yang pertama, saya mendekati ini lewat pendekatan ilmu manajemen. Jadi mungkin di dunia ini gitu yang mendekati royalti musik dari sudut pandang ilmu manajemen sumber daya manusia ini mungkin cuma saya gitu. Mungkin cuma saya. Yang kedua, temuan di lapangan adalah ternyata setelah saya baca secara akademik, secara penelitian, secara riset, nggak ada cara lain untuk menggunakan karya cipta secara komersial. Itu harus lewat jalur izin dulu baru bayar gitu. Jadi bukan bayar dulu baru izin gitu. Dengan membayar berarti diizinkan gitu, enggak. Izin dulu baru bayar. Logiknya seperti itu. Itu temuan yang paling penting ya di situ. Saya kira sudah ya. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.